Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali di video bagian 2 ini. Nah, sekarang kita mulai sedikit ya, pelan-pelan masukkan aplikasi perhitungan ya, untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan gerak parabola ya. Nah, kalau untuk yang Vx ya, untuk yang Vx ini, untuk Vx ya, ini mau ada apa namanya? Mau ada nolnya atau enggak itu urusan nanti ya, itu hanya apa namanya, hanya simbol ya. Jadi kita biar gampang kita Vx gitu dulu aja ya. Nah, Vx ini karena dia tadi mengikuti gerak lurus beraturan ya, dan dia kecepatannya konstan, maka rumus yang ada untuk Vx ini ya, satu-satunya adalah apa namanya, jarak ya, jarak dibagi waktu ya. Ini enaknya jarak, lambangnya apa ya, X gitu aja ya. Lambang bisa ganti-ganti ya, ada yang pakai D, ada yang pakai apa. Tapi ini kita perpindahan gitu ya, karena kan dia ini ya, jadi X itu ini ya. Nah, ini X ya. Ini perpindahan ya. Jadi ini perpindahan dibagi dengan waktu ya, atau time ya. Oke, jadi gini, ini saya dikeataskan. Jadi keterangannya ya, ini keterangan X sama dengan perpindahan ya. T adalah waktu ya, perpindahan ini satuannya meter, kemudian waktu berpindah satuannya detik ya. Perpindahan bagi waktu ya, berarti M bagi S ya. Nah, ini satuannya ya, M per S ya, atau meter per second ya. Nah, itu ya, itu adalah rumus untuk yang komponen kecepatan horizontal ya, atau searah dengan sumbu X. Nah, sekarang yang ini ya, yang apa, searah dengan sumbu Y ya, atau yang vertikal. Nah, ini memang apa namanya, rumusnya akan banyak ya. Enggak banyak juga sih, 3 ya. 3 karena apa namanya, dia mengikuti gerak lurus ya, berubah beraturan ya. Nah, jadi sama seperti ini ya. Dia mengikuti konsep GLBB ya. Nah, dia mengikuti GLBB ya, sehingga kecepatan ya, apa, rumus yang berlaku di sini ya untuk yang kecepatan vertikal ini ya, dia akan ada 3 ya, tergantung kondisi apa yang diminta gitu ya, apa yang diminta dari soal yang kita hadapi gitu ya, atau persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi yang pertama ya, kita menggunakan konsep yang ini ya, gaya kuadrat sama dengan V0Y ya. V0Y itu adalah kecepatan awal di sumbu Y ya, plus 2 GH ya. Ini seperti pada materi sebelum UTS ya, yang merupakan gerak vertikal itu ya, gerak apa, gerak jatuh bebas gitu ya. Nah, ini plus minus ya, tergantung arahnya ya. Kalau dia ke atas itu kan berarti melawan gaya gravitasi, sehingga dia pakainya minus. Kalau ke bawah karena dia searah dengan kecepatan gravitasi, maka apa yang digunakan yang penjumlahan gitu ya. Kemudian nanti ada lagi juga VY sama dengan GT ya. Nah, ini plus minus ya, tergantung arahnya lagi gitu ya, tergantung arahnya. Itu kemudian
Ada lagi H ya. Bino Y kali T ya, plus minus setengah GT kuadrat. Ya. Nah, jadi mana rumus yang sering dipakai? Ya tergantung ya. Saya tadi tekankan lagi, tergantung persoalan apa yang sedang kita hadapi dan apa yang diminta gitu ya. Kalau kita misalnya diminta untuk menghitung waktu ya, berarti kita tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan ini karena di sini tidak ada T ya, adanya ini dan ini ya. Cuma mana yang lebih pas gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang kita langsung latihan soal gitu ya. Kita akan coba penerapan soalnya ya. Jadi soalnya nanti saya akan buat sendiri aja deh ya soalnya. Jadi misal gitu ya. Ini misal ada orang gitu ya. Dia melempar basket melempar bola basket gitu ya. Melempar bola basket. Jangan orang ding. Ya gini aja, ini ada bola basket gitu ya. Ini ada tanah gitu ya, atau lantai ya, lantai. Ini bola basket. Kemudian bola basket itu kita lempar ya, kita lempar ke atas ya dengan sudut dengan sudut membentuk dengan lantai ya, sudut membentuk dengan lantai. Ya. Ini theta gitu ya. Nah ini mungkin berapa nih? 30 derajat ya. Jadi tetanya sama dengan 30 derajat ya. Oke, theta 30 derajat dan kecepatan awal ya. Jadi VO ya atau V0 ya. Atau terserah ya V1 boleh. Jadi bebas saja, yang penting jelas. Nanti penulisan ke belakangnya tetap terus sama seperti itu ya. Jadi saya tidak membatasi ya, tidak membatasi mahasiswa untuk menggunakan simbol-simbol yang saya tuliskan di sini gitu ya. Toh juga nanti kalau konsisten itu tulisan hasil angkanya itu akan sama semua gitu ya. Nah, untuk VO ini adalah berapa ya? 10 aja mungkin ya. Nah, ini random ya, 10 ya. Kita lihat kalau 10 kayak apa gitu ya. Meter per second. Nah, oke, pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama ya. Berapakah tinggi maksimal yang akan dicapai bola ya. Oke ya. Oh ya, tadi kalau ada yang tanya ya, Pak ini kok bolanya dia bisa bergerak dengan kecepatan gini, gimana caranya? Itu nggak usah dipikir ya. Itu kalau kita mau mikir sampai sejauh itu nanti malah pusing gitu ya. Intinya ada benda bergerak gitu aja lah gitu ya. Entah dilempar, entah pakai ketapel atau apa ya. Intinya bendanya bergerak gitu aja lah ya. Jadi jangan jangan terlalu berpikir inilah, jangan terlalu berpikir ruwet gitu ya. Apa masa dia gerak sendiri? Ya biar gampang gitu loh, biar gampang gerak kita mencerna gitu ya. Ya, yang membuat siapa bergerak itu nanti aja lah ya, itu nanti aja ya, mau pakai ketapel lah, mau pakai tangan, mau ditendang, itu bebas ya. Oke, pertanyaan pertama ya, berapakah tinggi maksimal ya yang akan dicapai bola ya? Nah, berarti kata kuncinya adalah tinggi ya, tinggi maksimal ya. Jadi tinggi maksimal adalah H ya, biar lebih greget lagi adalah H max gitu ya. Nah, karena kita bertanya atau pakai H gitu ya, atau kita akan mencari H, nah, berarti kan pertama ya, karena itu tinggi ya, tinggi itu kan sesuatu yang berhubungan dengan vertikal ya.
Nah, berarti kita tidak menggunakan ini ya, karena kan ini kan horizontal ya. Kita berbicara seberapa jauh. Nah, kalau seberapa jauh kita akan menggunakan konsep yang ini gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang ini ya, karena kita tadi vertikal, karena kita berbicara soal H, maka kita menggunakan yang ini gitu ya. Nah, cuman yang mana rumusnya? Ada kemungkinan ini, ada kemungkinan yang ini gitu ya. Yang atas atau yang bawah. Nah, sekarang satu-satunya hal yang kita ketahui ya, atau hal yang kita ketahui di sini adalah kita punya kecepatan ya. Nanti akan kita uraikan ya ke arah sumbu Y, dan kita ingin mencari H ya. Sedangkan di sini ada H ya. Percepatan gravitasi kan nanti diketahui ya, nanti akan saya tulis, dan kita punya V awal. Sedangkan kalau di sini ya, kita harus punya T, padahal T kita belum punya ya, sehingga kita akan menggunakan rumus yang paling atas yaitu nomor 1. Tuh. Nah, yang ini adalah yang H max ya. Oke, berarti kita menggunakan rumus yang ini ya. Oke, saya akan tulis lagi. Rumusnya kita taruh dulu ya. Kita ini H sama dengan V0 Y dikali T ya. Karena dia bergeraknya ke atas, berarti dia melawan ya, melawan arah gravitasi, berarti minus ya. Setengah G T, jangan lupa kuadrat. Nah, ini yang sering lupa ya, bahkan saya juga sering lupa gitu ya. Oke, nah kita kok T pakainya ini, bukan, salah ya, salah. Bukan pakai yang ini, karena kita nggak punya T ya. Kita pakainya yang ini ya. Ya maaf ya. PY kuadrat ya, sama dengan V0Y kuadrat minus ya 2GH ya. Oke. Oke. Nah, ya, karena kita berbicara soal maksimal ya, sebelum kita berbicara itu kita harus tahu nilai daripada ini ya, V0Y itu kita berapa ya. Nah, ini kan yang akan kita cari menggunakan proyeksi ya, atau penguraian ya, proyeksi dari V0 ya. Nah, V0-nya kan ini ya tadi ya. V0-nya ini ya. Ini arahnya ke sini. Nah, untuk V0-nya ini. Nah, berarti kalau kita mau mencari proyeksinya yang sumbu apa namanya? Yang sumbu ini ya. Ini anggap aja lurus ya. Bentar. Nah, anggap aja lurus ke atas. Ini adalah V0Y ya. Nah, V0Y ya, itu sama dengan ya, V0 dikali dengan sin ya. Sin 30 derajat ya. Karena kan kita maunya ke sini ya. Nah, di sini kan nggak ada, bukan sudut yang diapit ya. Jadi menggunakan sin 30 ya. Nah, kemudian ini VO-nya adalah 10 ya. 10 ya dikali dengan sin 30 derajat ya. Nah, sin 30 derajat itu setengah ya. Setengah ya. Jadi 0,5 ya. Jadi 10 kali 0,5 sama dengan 5 meter per second. Nah, ini adalah VOY ya.
Oke, untuk percepatan gravitasi saya ambil 9,81 ya. Nah, oke. Untuk kecepatan di sumbu Y kita sudah dapat 5 meter per second ya. Nah, sekarang kita akan masukkan ke rumus ini ya. Nah, jadi yang V, saya tulis lagi aja kali. Oke aja deh. Nah, VY ini kan adalah kecepatan akhir ya, kecepatan akhir. Nah, karena kita berbicara tentang tinggi maksimal ya, karena kita berbicara tentang tinggi maksimal, gimana tadi? Nah, ketika kita berbicara tinggi maksimal, berarti kan di titik paling tinggi, ya, titik di mana bola itu atau benda itu bisa sampai ke titik maksimalnya, ya tidak bisa lebih tinggi dari itu, ya, sehingga kecepatan akhir vertikal ya, pada titik tertinggi itu adalah 0. Ya, ya di sini ya. Jadi titik tertinggi ini ya VY-nya adalah 0. Ya. Sehingga kita pun akan menulis di sini 0 kuadrat. Ya. 0 kuadrat. Nah, kemudian V0Y kuadrat. Ya. V0Y kuadrat apa? V0Y tadi kita ketemu ini ya 5 ya. 5 kuadrat ya dikurangi 2, G-nya berapa? 9,81 ya. Kemudian H-nya adalah yang dicari ya. Ini biar lebih mantap kita tulis H max ya. Nah, ini H max gitu ya. Jadi H tertinggi gitu ya. Nah, ini 0, ini 25. Ini 9,81 H max ya. Nah, 0 sama dengan 25. Nah, 2 kali 9,81 ya. Oke. Kita minta bantuan kalkulator. 2 kali 9,81 ya. 19,62 ya. 19,62 H max ya. Oke, berarti 25 yang ini pindah ke kiri ya. Jadi 19,62 H max. H max sama dengan 25 dibagi ya 19,62. 25 dibagi 19,62. 25 dibagi 19,62 ya 1,27 gitu ya. Ini 1,27 ya meter. Nah, ini adalah tinggi maksimal ya, tinggi maksimal yang bisa dicapai oleh benda itu gitu ya. Ya ini pendek ya. Ya karena memang kita menggunakannya kecepatannya kecil ya. Jadi ya kecil lah gitu ya. Jadi kecil sudutnya pun juga sudutnya kecil ya. Jadi 30 derajat itu kan ya kecil ya. Jadi 30 derajat itu gimana? Di sini nggak ada gambar ya. Jadi intinya ya 30 derajat itu kan kecil ya. Jadi misalnya ini maka kita melemparkannya itu nah, sudutnya mungkin segini ya, 30 derajat. Jadi kan dia ya nah cuma gitu ya. Jadi hanya itu kecil ya. Jadi hanya 1,27 meter ya ini dari permukaan tanah ya. Tuh. Nah, ini ngitungnya 1,27 ya dari permukaan tanah ya. Jadi permukaan lantai ya. Jadi permukaan yang ini ya. Nah, itulah kenapa tadi ketika saya mau gambar orang mikir dulu, wah nanti konsepnya agak susah nih kalau saya kasih orang gitu ya.
Karena apa? Kalau kasih orang, berarti tingginya nanti ditambah dengan tingginya orang, gitu kan? Nah, itulah kenapa tadi di sini saya langsung gambarkan boleh langsung gitu ya, boleh langsung, tapi tidak ada orangnya, gitu. 1,27 meter ini tinggi maksimal. Oke. Nah, sekarang kita coba bereksperimen lagi gitu ya, dengan menggunakan konsep yang sama ya. Ini saya copy dulu. Oke, kita copy. Nah, ya. Nah, tadi kan sudah ketemu ya, ketemu bahwasanya tinggi maksimal adalah 1,27. 1,27. H maksimal itu sama dengan 1,27 meter ya. Nah, sekarang kita akan apa namanya ya, mengetahui seberapa jauh ya. Jadi kan ngomongnya gimana ya? Jadi kan bolanya itu kan dia bergerak seperti ini ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kan titik puncak ya, titik tertinggi ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah seberapa jauh ya, seberapa jauh bola itu berada ketika bola itu berada pada titik tertingginya. Ya, jadi kan bola itu kita lempar gitu ya, dia pasti akan sampai ke titik tertinggi. Nah, titik tertinggi itu kira-kira jauhnya berapa dari kita ya, secara sumbu horizontal ya, sehingga kita akan mencari ya jarak yang ada di sini ya, perpindahan yang ada di sini gitu ya. Kita anggap ini adalah X gitu ya. Nah, karena kita ini mungkin saya agak susah kalau harus menuliskan kata-kata soalnya ya. Karena kan kalau tadi kan saya tulis kata-kata soalnya ya. Nah, tapi kalau untuk yang ini agak sulit dikatakan, ya. Tapi semoga paham gitu ya. Jadi ketika dilempar, bola ada di titik tertinggi, ya. Ketika bola ada di titik tertinggi itu secara datar itu jauhnya berapa sih gitu loh. Nah, jadi ini menggunakan ini ya. Nah, ini berapa gitu ya. Nah, berarti kalau seperti ini, kita kan ini berbicara soal horizontal ya. Nah, sehingga kalau horizontal, kita menggunakan persamaan yang ini ya, horizontal, dan cuma satu gitu ya. Nah, jadi rumusnya adalah Vx ya, sama dengan X dibagi dengan waktu ya, waktu. Oh, oke, ini soalnya terlalu lompat ya. Harusnya kita mencari T-nya dulu ya. Oke, saya ganti soalnya ya. Saya ganti soalnya. Ini soalnya nanti akan kita kerjakan. Tapi untuk bisa dapat sampai titik ini, kita harus tahu T ya. Sementara kita tadi belum menemukan T-nya ya. Oke, kita akan ganti rumusnya ya. Kita akan ganti kasusnya. Nanti kita akan menyelesaikan ini di kasus selanjutnya. Oke, tadi kan sudah diketahui ya bahwa tinggi maksimal adalah 1,27 meter. Nah, sekarang soal yang kedua ya. Soal yang kedua, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk apa namanya? Untuk mencapai titik tertinggi gitu ya. Nah, ini kan kita mencari waktu ya. Kita mencari waktu dan kita masih berada pada domain vertikal. Kita masih berbicara tentang VY ya, VY gitu ya.
Jadi kita menggunakan rumusnya yang ini ya. Nah, karena kita berbicara soal waktu, ya, maka kita menggunakan yang ini ya, karena kita sudah menemukan H-nya, gitu ya, H maksimal. Oke, tadi rumusnya adalah H sama dengan V0 Y dikali T minus ya, setengah GT kuadrat ya. Nah, agak susah ya, karena T-nya di sini ada 2 ya. Nah, atau mungkin biar lebih gampang, kita pakai yang ini aja ya. Nah, ini kan juga ada T-nya ya. Nah, kita coba pakai yang ini ya. Lebih simpel apa enggak gitu ya. dV Y sama dengan V0 Y minus ya, minus GT ya. Mana tadi? Nah, ini ya. VY sama dengan V0Y plus minus GT ya. Karena tapi dia bergeraknya ke atas, maka kita minus GT. Ya, Pak, cara menentukannya ini minus atau plus gimana gitu ya? Ya dilihat dari soalnya. Soalnya kan dia geraknya kan ke atas ya, ini ya. Kita kan masih berpikir di melemparkan. Kalau melemparkan kan pasti ke atas ya. Kalau ke atas pasti pakainya minus ya. Beda kalau kita melemparkannya ke bawah gitu ya. Ini kan garisnya udah jelas-jelas merujuk ke atas gitu ya. Nah, gini ya. Nah, VY ya, karena dia di titik tertinggi, maka dia adalah 0 ya kecepatannya. Kecepatan akhir di titik tertinggi. Kemudian V0Y ya. V0Y tadi berapa tadi V0Y? 5 ya kalau nggak salah ya. Ganti 5 ya, V0Y ya sama dengan 5. Oke, 5 minus G-nya adalah ini ya, 9,81 dikalikan dengan T ya. Jadi ini adalah 5-nya pindah ke sini jadi minus 5, kurangi 0 ya sama dengan minus 5, min 9,81 dikalikan dengan T. Ya. Maka T sama dengan minus 5 dibagi minus 9,81 ya. Nah, T sama dengan minus 5 dibagi minus 9,81 ya. Maka T sama dengan 5 bagi 9,81 ya. 5 dibagi 9,81 ya. Nah, 0,5 ya. 0,5 detik ya. Nah, ini kecil ya. Ya nggak apalah, ini angka gitu ya. Mungkin karena saya salah menggunakan kecepatan yang kecil dan arahnya juga kecil ya. Sudutnya juga kecil. Jadi dia terlalu cepat gitu ya. Gitu ya. 0,5 detik. Nah, jadi udah ketemu ya. Jadi si bola itu dia akan sampai di titik tertinggi ya, selama 0,5 detik gitu ya. Nah, kemudian sekarang soal nomor 3 gitu ya. Berapakah gitu ya? Nah, berapakah perpindahan ya pada sumbu X ya atau pada yang mendatar ya, sumbu X saat apa namanya? Saat benda berada pada titik tertinggi. Nah, titik tertingginya gitu ya. Nah, ini barulah kita menggunakan yang tadi ya, Vx sama dengan X dibagi dengan T. Kita akan mencari yang X-nya ini. Nah, Pak, ini kenapa langsung Vx ya, tidak pakai V0x gitu ya? Karena kan kecepatannya konstan ya. V0x dengan Vx itu sama, karena dia konstan ya. Jadi Vx sama dengan X bagi T ini juga bisa berarti sama dengan V0x ya, sama dengan X dibagi dengan T gitu ya. Nah, kita akan mencari yang X-nya ini ya. Ini X-nya berapa? Gitu ya. Nah, untuk bisa mencari X ini kita harus pertama-tama mencari
V0x-nya ya, karena kali sudah ketemu ya, sudah ketemu. Nah, yang sementara V0x kita belum tahu berapa nilainya. Nah, untuk bisa mencapai hal tersebut, ya, maka kita harus menguraikan terlebih dahulu, ya, apa namanya, kecepatan V0 ini ya menjadi dalam sumbu apa namanya, sumbu vertikalnya ya. Berarti kan gini ya. Nah, ini misalnya gini ya. Nah, ini adalah V0x ya. Nah, ini menggunakan V0x sama dengan V0 dikali dengan cos theta ya. Nah, V0-nya adalah 10. Cos theta ya. Theta-nya adalah 30 derajat ya. Oke, sama dengan, oke, kita pakai ini aja ya. Salah satu website favorit saya gitu ya. Karena bisa belajar mandiri gitu ya di sini tuh. Berarti 10, oke bentar. Oke, 10 dikali sin cos ya. Cos berapa tadi? 30 ya. Cos 30. Oh, 30 derajat ya. Jangan lupa dikasih derajat ya. Karena kalau cos 30 maknanya bisa berbeda. Kita 30 derajat ya. Jawabannya adalah harusnya 5 akar 3, 5 akar 2 harusnya. 5 akar 3. Harusnya ya. Coba kita tunggu dulu. Agak lama nih ya. Karena saya pakai koneksi HP. Nah, ini ya, 5 akar 3 ya. 5 akar 3 atau 8,66. Kita pakai 8,66 aja ya. 8,66. 8, atau gini aja deh, 5 akar 3 gitu ya. Atau sama dengan 5 akar 3 atau sama dengan 8,66 meter per second. Nah, ini udah ketemu ya. Nah, sekarang karena kita udah ketemu dengan V0x-nya ini, ya, nah, kita bisa melanjutkan perhitungannya. Jadi V0x sama dengan 8,66 X ya, yang kita cari dibagi dengan T. Ya. T-nya berapa? Nah, T-nya kan tadi sudah ketemu ya. Karena kita di titik tertinggi, ya, maka kita menggunakan waktunya juga waktu ketika sampai di titik tertinggi, ya, 0,5. Gitu ya. Nah, sehingga X sama dengan 8,66 dikali 0,5. Ya. X sama dengan 8,66 dikali dengan 0,5. Ya. Ini berarti 8,66 kali setengah ya. Berarti 4,33 meter ya. Nah, jadi gini ya. Jadi dia 4,33 meter ya. Jadi ketika dilemparkan gitu ya, dia kan pasti akan sampai di titik tertinggi gitu ya. Ini misalnya titik tertinggi, nah jaraknya ini ya, jaraknya ini, nah jaraknya ini ya, adalah 4,33 meter ya. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk video kali ini saya potong terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya sampai pada video ini.